Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh bahagia dan penuh keberkahan ini, saya mendapatkan amanat dari lembaga atau Aswaja Center PWNU Jawa Barat untuk mengkaji satu kitab sejarah, yakni Al-Kamil Fit Tarikh, yang mana pada tugas saya ini saya lebih fokus atau konsentrasi tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Muslimin muslimah rahimakumullah, dijelaskan hadits Saqifah wa khilafatu Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa ardhahu. Bab yang membahas khusus tentang cerita perihal Saqifah, yakni sebuah balai dan terpilihnya Khalifah Abi Bakar radhiyallahu anhu. Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtama'a al-ansaru fi Saqifati Bani Sa'idah liyubayi'u Sa'ad bin Ubadah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan belum sempat untuk diramut atau dirawat jenazah beliau, ternyata tersiar kabar bahwa para sahabat Ansor telah melakukan pertemuan khusus di balainya Bani Sa'idah dengan sebuah acara yang sangat penting, yakni untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah. Dari Abu Bakrin fatahum wa Abu Umar wa Abu Ubaidah bin Jarrah. Mendengar perihal tersebut, maka bergegaslah Sayyidina Abu Bakar dengan didampingi oleh Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk berdialog atau menemui sahabat-sahabat Ansor di balai Bani Sa'idah tersebut. Faqala ma hadza. Sesampainya di lokasi, Sayyidina Abu Bakar langsung menanyakan kepada sahabat-sahabat Ansor, ma hadza, ada pertemuan apa ini? Faqalu, para sahabat Ansor mengatakan, minna amirun wa minkum amirun. Saat ini kami punya pemimpin dan kalian, wahai sahabat-sahabat Muhajirin, silakan memilih pemimpin untuk kalian. Jadi sudah menanamkan rasa perbedaan yang sangat kentara, pengkotakan yang sangat kentara dari sahabat-sahabat Ansor untuk menyatakan bahwa sudah tidak saatnya lagi Ansor dan Muhajirin hidup dalam satu suasana kepemimpinan yang sama. Sahabat-sahabat Ansor memilih untuk memisahkan diri dengan memilih pemimpin di kalangan mereka sendiri dan tidak mau satu payung dengan sahabat Muhajirin. Maka sahabat-sahabat Ansor menyampaikan, minna amirun wa minkum amir. Kami punya pemimpin dan kalian, wahai Muhajirin, silahkan mengangkat pemimpin sendiri. Faqala Abu Bakrin. Jawaban dari sahabat-sahabat Ansor itu langsung ditimpali oleh Sayyidina Abu Bakar. Minna al-umara wa minkum al-wuzara. Kami selayaknya berada pada posisi sebagai pemimpin dan kalian selayaknya sebagai menteri. Ini jawaban yang tegas dari Sayyidina Abu Bakar agar persoalan tidak melebar jauh kemana-mana. Sayyidina Abu Bakar tegas mengingatkan sahabat-sahabat Ansor bahwa sesuai dengan apa yang dititahkan oleh Rasulullah, pemimpin harus dari kalangan kaum Quraisy
maka titah dari Rasulullah itu harus tetap dijalankan. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar mengingatkan kepada sahabat-sahabat Ansor, kami dari kalangan muhajirin yang notabene dari kaum Quraisy selayaknya tetap dikedepankan untuk menjadi pemimpin, dan kalian para sahabat Ansor sepantasnya untuk mendapatkan penghargaan sebagai para menteri. Summa qala Abu Bakrin. Kemudian agar juga bisa memutus perdebatan yang tidak ada artinya dan sudah jelas titah Rasulullah seperti tadi, Sayyidina Abu Bakar melanjutkan penjelasannya, qad raditu lakum ahada hadaini rajulaini Umar wa Abi Ubaidah amin hadhil ummah. Sayyidina Abu Bakar melanjutkan, saya setuju bagi kalian semua untuk memimpin atau untuk memilih salah satu dari dua orang yang aku ajak ini, yakni Umar dan Abu Ubaidah. Mereka berdua saya jamin adalah sebagai aminu hadhil ummah, orang yang terpercaya, yang paling bisa dipercaya dari umat Rasulullah di seluruh raya ini, ibaratnya seperti itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar meyakinkan kepada para sahabat Ansor tidak usah perlu khawatir kalau setelah sepeninggal Rasulullah nasib sahabat Ansor akan termarginalkan oleh pemimpin yang baru. Tidak usah khawatir. Saya mengajak dua orang yang paling kredibel dibandingkan tokoh-tokoh yang lain, dan jaminan Sayyidina Abu Bakar menunjuk kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Ubaidah. Mendapatkan penunjukan dari Sayyidina Abu Bakar tersebut, faqala Umaru, sontak Sayyidina Umar berkata, ayyukum yutayyibu nafsan ayyakhlufa qadamaini qadamahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang berusaha untuk memperbaiki diri tapi berani menyalahi dua telapak kaki yang sudah diajukan oleh Rasulullah? Artinya tidak ada orang di antara kita, kata Sayyidina Umar, baik saya pribadi ataupun Abu Ubaidah sendiri yang diyakini oleh Sayyidina Umar, terlebih lagi dan juga para sahabat Ansor, jelas kalau memang punya itikat baik untuk berbuat baik demi kemajuan bangsa, untuk punya tekad kuat untuk memajukan Islam, tentu tidak akan berani melangkahi dua kaki yang sudah diajukan oleh Rasulullah, yakni maksudnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi ringkasnya, tidak mungkin saya bisa menerima penunjukan Sayyidina Abu Bakar itu sendiri, kata Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Abu Bakarlah sosok orang yang sudah dipilih langsung oleh Rasulullah sebagai isyarah yang harus ditangkap dan dipahami oleh seluruh sahabat sebagai sosok yang paling pas dan tepat untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabaya'ahu Umaru wa baya'ahu an-nas. Setelah menyampaikan hal tersebut, ketika itu Sayyidina Umar langsung membaiat Sayyidina Abu Bakar dan diikuti oleh seluruh hadirin yang hadir saat itu. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar menurunkan tensi emosi dan egoisme dari para sahabat Ansor, kemudian dilanjutkan keengganan Sayyidina Umar untuk dibaiat oleh Sayyidina Abu Bakar benar-benar menjadi sebuah kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak,
untuk memilih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usaha untuk menyebarkan Islam, tentu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Faqalat al-ansaru Abu Abdul Ansor. Nah, dinamika politik antara Muhajirin dengan Ansor sudah selesai. Sudah bisa diredakan oleh kehadiran sosok yang sangat berwibawa, yakni Sayyidina Abu Bakar, dan ketegasan dari Sayyidina Umar. Kemudian muncul polemik yang selanjutnya adalah faqalat al-ansaru Abu Abdul Ansor. Muncul dari sekelompok sahabat Ansor yang tiba-tiba menyampaikan ketidaksetujuannya atas pembaiatan Sayyidina Abu Bakar. La nubayi'u illa aliyan. Kata orang tersebut, saya tidak akan pernah membaiat siapapun kecuali kepada Ali atau kepada Sayyidina Ali. Qala, orang tersebut qala, perawi dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh ini memang mayoritas adalah Ibnu Ishaq, namun kadang-kadang perawinya dari Abi Usamah ataupun yang lain. Maka ya saya maknakan perawi atau langsung saja melihat pada catatan sebelumnya tentang siapa perawi di dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh ini mayoritas adalah Ibnu Ishaq. Salah kita katakan qala, berkatalah Ibnu Ishaq, wa takhallafa Aliyun wa Banu Hashim wa Zubair wa Talhah an bai'ah. Sebagian perawi mengatakan bahwa ternyata Sayyidina Ali, Sayyidina Banu Hashim wa Zubair dan sahabat Talhah itu tidak setuju dengan atau tidak sependapat dengan pembaiatan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi seluruh sahabat baik Muhajirin ataupun Ansor sudah sepakat atas terpilihnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi bisa dikatakan aklamasi begitu. Namun ada beberapa orang dari golongan Muhajirin yang memunculkan polemik baru bahwa sepantasnya yang terpilih adalah dari kalangan keluarga Rasulullah dan mengerucut kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi sekarang antara Sayyidina Abu Bakar, apakah Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali. Wa qala Az-Zubair. Ada satu sahabat yang bernama Zubair di antara 5 atau ya di antara 4 sahabat yang tidak setuju dengan pembaiatan Sayyidina Abu Bakar. 4 itu adalah Sayyidina Ali, Banu Hashim, Zubair, dan Talha. Kata Zubair, la uhbitu saifan hatta yubayya'a Aliyun. Saya tidak akan pernah menyarungkan pedang ini sebelum Ali dibaiat. Sambil ancaman begitu, ternyata faqala Umaru, Sayyidina Umar yang terkenal galak, tegas itu langsung putus saifah, memerintah kepada para sahabat-sahabat yang lain, rebut pedang Zubair. Wadribu bihil hajar, dan gunakanlah pedangnya Zubair untuk mengetuk batu sebagai tanda pengesahan pembaiatan Sayyidina Abu Bakar. Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengambil pedang dari para sahabat yang telah merebut dari tangan Zubair tersebut. Fa'akhadhahum lil bai'ah. Kemudian pedang itu digunakan oleh Sayyidina Umar untuk mengetuk batu sebagai tanda disahkannya baiat terhadap Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kalau sekarang itu tanda pengesahan sidang adalah dengan ketok palu, maka pada zaman kepemilihan Sayyidina Abu Bakar itu Sayyidina Umar menggunakan pedangnya Zubair sebagai alat untuk mengetuk atau memukul batu sebagai simbol dari sahnya pembaiatan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Nah,
Wakilah, ada sumber sejarah lain yang menyebutkan tidak sama dengan sumber sejarah yang disampaikan oleh sang perawi di atas. Jadi sebagian ini perbedaan hikayah dari sumber yang berbeda. Sebagian sumber sejarah mengatakan lamma sami'a Aliyun bi'ata Abi Bakrin kharaja fi qamisin ma alaihi izarun wala ridaun ijlan hatta baya'ahu. Bahwasanya saat Sayyidina Ali mendengar bahwa para sahabat, baik sahabat Ansor maupun Muhajirin, telah melakukan upacara pembaiatan Sayyidina Abu Bakar, seketika itu juga Sayyidina Ali itu bergegas ya, menuju ke lokasi, karena begitu tergesa-gesanya sampai beliau hanya memakai baju gamis tanpa memakai baju dalaman. Jadi beliau tidak sempat atau lupa memakai sarung, lupa memakai pakaian dalam, karena ingin secepatnya ikut hadir di acara pembaiatan Sayyidina Abu Bakar tersebut. Tsumastada'a izarahu wa rida'ahu fatajallalahu. Nah, selesai pembaiatan Sayyidina Abu Bakar, beliau baru teringat, berasa bahwa beliau belum memakai baju dalam, sehingga istad'a izarahu wa rida'ahu fatajallalahu. Seketika itu beliau minta izin untuk memakai baju dalam tersebut. Wakilah, sebagian wasohih, menurut pendapat sejarawan yang diakui akuntabilitasnya, menyatakan inna amirul mukminin ma baya'a illa ba'da sittati ashhurin wallahu a'lam. Bahwa Sayyidina Ali tidak setuju dengan baiatnya Sayyidina Abu Bakar sampai dalam masa 6 bulan. Jadi beliau berpikir, bukan tidak setuju, tapi menganalisa kondisi lapangan tentang baiat Sayyidina Abu Bakar ini, sampai beliau mengatakan setuju itu dalam tenggang waktu ada 6 bulan. Wakilah lamma jatama'a an-nasu ala bi'ati Abi Bakrin aqbala Abu Sufyan wa huwa yaqulu inni la'ara ajajatan la yudfi'uha illa damun. Ketika sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin kompak ya, secara aklamasi memilih dan membaiat Sayyidina Abu Bakar, ya, aqbala Abu Sufyan, sahabat orang yang bernama Abu Sufyan ini sempat memprotes dengan mengatakan inni la'ara ujajah atau ajajah la yudfi'uha illa damun. Saya melihat rakyat jelata badannya semuanya berlumuran darah. Ini penghinaan atau provokasi yang dilakukan oleh Abu Sufyan sebagai tanda ketidaksetujuannya atas pembaiatan Sayyidina Abu Bakar. Saya melihat rakyat jelata itu semuanya mandi darah. Kemudian Abu Sufyan melanjutkan usaha provokasinya. Ya ala abda manaf, ya ala abdi manaf, fima Abu Bakrin min umurikum. Wahai keluarga besar Abdu Manaf, keluarga besar Rasulullah. Jadi memprovokasinya langsung menusuk pada keluarga besar Rasulullah, Abdu Manaf. Fima Abu Bakrin min umurikum. Bagaimana pandangan kalian tentang terpilihnya Abu Bakar ini? Ainal mustad'afan, ainal adillan, Aliyun wa Abbas. Di mana letak kewibawaan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas sebagai keluarga besar Rasulullah yang mewakili keluarga besar Abdul Manaf? Jadi provokasinya langsung mengarah kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas,
Sayyidina Ali adalah keponakan Rasulullah, Sayyidina Abbas adalah paman Rasulullah yang sangat enak untuk dijadikan sebagai bahan provokasi supaya keluarga besar Abdul Manaf tidak setuju dengan pembaiatan Sayyidina Abu Bakar. Ma balu hadzal amri fi aqalli hayyin min Quraisy. Nah, di mana hati kecil orang-orang Quraisy melihat fakta yang benar-benar tidak mengenakan ini. Tsumma qala li Aliyin, kemudian Abu Sufyan mendatangi Sayyidina Ali sambil berkata, "Ubsul yadaka ubayyuka." Genggamkan tanganmu, akan kubaiat dirimu sebagai khalifah. Fa wallahi la in syi'ta la amla annaha alaihi khailan wa rajulan. Demi Allah, kalau kau bersedia akan aku penuhi acara pembaiatanmu dengan kuda dan bala tentara. Jadi meyakinkan Sayyidina Ali bahwa saya memilih kamu sebagai khalifah dan tidak setuju dengan pembaiatan Abu Bakar itu tidak main-main. Aku siapkan bala tentara yang berkuda dengan jumlah yang banyak untuk menjaga dan mengamankan acara pembaiatanmu supaya engkau bisa menandingi Abu Bakar. Fa'ata Aliyun alaihi salam. Sayyidina Ali kemudian menghampiri Abu Sufyan. Fatamassala bisy'ril mutalammis. Kemudian Sayyidina Ali mendendangkan sebuah syair kepada Abu Sufyan. Walai yuqima ala khasfin yuradu bihi. Tidak akan ada orang yang gagah berani untuk hidup di bawah payung penderitaan, kezaliman. Tidak akan pernah tinggal diam orang yang pemberani di bawah payung kezaliman penguasa. Ilal azillanu wairul hayyi wal watad. Kecuali dua barang rongsokan yang tidak bernilai, yakni pasak dan keledai. Hadza 'alal khasfi mangkusun birummatihi. Keledai nasibnya hanyalah diikat di sebuah dengan birummatihi, diikat dengan sebuah tali. Waza yusaddu, sedangkan pasak nasibnya hanyalah untuk ditancapkan ke tanah sebagai tempat untuk mengikat tali yang mencegah atau yang membuat keledai tidak bisa bergerak bebas. Fala yabki lahu ahadun, dan tidak ada satu orang pun yang merasa iba kepada nasib keledai dan pasak tersebut. Jadi intinya dilanjutkan lebih tegas lagi oleh Sayyidina Ali. Fazadarohu Aliyun wa qala. Sayyidina Ali kemudian tegas ya, menghadang Abu Sufyan dari tindakan provokatifnya dengan mengatakan, wallahi innaka ma aradta bihadza illa fitnah. Demi Allah, kau berkata seperti tadi dengan mengedepankan ego sebagai ahli bait Rasulullah, mengatakan ego sebagai bagaimana untuk menghadang keabsahan pembaiatan Sayyidina Abu Bakar. Selain tidak dapat tujuan hanyalah untuk mencari fitnah. Innaka wallahi lamma taqaital Islam syarrun la akalana fi nasihatika. Demi Allah, selama engkau berbuat jahat dengan nipu daya pada Islam, maka saya tidak pernah punya keinginan untuk minta nasihat kepadamu. Inilah polemik tentang terpilihnya Sayyidina Abu Bakar
sebagai khalifah yang dibumbui dengan kerancuan suasana antara muhajirin dan ansor, kemudian diperuncing dengan keluarga besar Rasulullah yang ingin merebut kekhilafahan dari Sayyidina Abu Bakar. Untungnya Sayyidina Ali tidak terpengaruh, dan Sayyidina Ali dengan tegas mengatakan bahwa para provokator yang ingin memanas-manasi suasana dengan membujuk para keluarga besar Rasulullah untuk menghadang pembeatan Sayyidina Abu Bakar, tujuannya hanyalah tidak ada lain dan tidak bukan ingin menyebarkan fitnah dan tipu daya kepada agama Islam, sehingga harapan mereka atau keinginan mereka adalah ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Demikian, kita lanjutkan pada pekan mendatang, mudah-mudahan manfaat berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.